Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Hazinatul Jannah dengan rekan saya Alida Aspiani. Kami dari kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang kata dan makna kata. Saya sebagai pemateri pertama dan saya sebagai pemateri kedua. Pengertian kata dan makna kata. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Setiap kata mempunyai makna. Makna yang dikandung dapat dikelompokkan berdasarkan jenis dan karakteristik maknanya. Selanjutnya, makna kata. Kata abstrak dan konkret. Kata abstrak adalah kata yang mempunyai rujukan berupa konsep atau pengertian, contoh kemakmuran, sedangkan konkret adalah kata yang mempunyai rujukan berupa objek yang dapat diserap oleh panca indera, contohnya kemakmuran, sandang, pangan, dan rumah. Selanjutnya, makna bahasa, makna denotatif dan konotatif. Makna kata denotatif adalah makna kata yang sebenar-benarnya. Contohnya, aku mempunyai kambing hitam. Makna konotatif adalah makna kata yang tidak sebenarnya atau makna kiasan. Contohnya, rumah itu dilalap si jago merah api. Selanjutnya, pertalian makna. Homonim adalah dua kata atau lebih yang ejaannya sama, lafalnya sama, tapi maknanya berbeda. Contohnya bisa, ada bisa racun yang diular dan bisa seperti dapat melakukan. Terus keduanya ada malam. Malam itu ada artinya lilin dan malam yang petang. Homofon adalah dua kata atau lebih yang pengucapannya sama tapi tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya sanksi. Ada sanksi ragu dan sanksi hukuman. Terus bank. Ada bank tempat menabung dan bank kakak. Selanjutnya homograf adalah dua kata atau lebih yang tulisannya sama tetapi pengucapan dan maknanya berbeda. Contoh tahu. Tahu itu makanan dan tahu mengetahui. Terus polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Satu kata banyak makna. Contohnya kepala. Kepala bisa dimaknai sebagai kepala bagian tubuh dan pemimpin. Kepala sebagai pemimpin. Hiponim dan hipernim. Hiponim adalah sebuah kata umum yang memiliki kata-kata khusus, contoh bunga dan alat tulis. Hipernim adalah kata-kata khusus dari hiponim, contoh bunga. Bunga itu ada bunga matahari, bunga melati, dan bunga mawar. Contoh lainnya alat tulis, ada alat tulis berupa buku, pulpen, dan pensil, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Selanjutnya, sinonim dan antonim. Yang pertama, sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna sama antara ungkapan yang lain. Contohnya, mati, yaitu sama makna dengan tewas, wafat, dan meninggal. Yang kedua, pintar, cerdas, cerdik, dan pandai. Terus, antonim adalah kata-kata yang memiliki makna berlawanan. Contohnya, siang berlawanan dengan malam, laki-laki berlawanan dengan perempuan. Selanjutnya, perubahan makna. Yang pertama, generalisasi atau meluas adalah gejala yang terjadi pada sebuah kata atau lekson yang pada mulanya hanya memiliki sebuah makna, tetapi karena berbagai faktor menjadi memiliki makna lain. Contohnya, kata ibu mulanya bermakna orang tua yang melahirkan kita, terus menjadi perempuan yang dianggap derajatnya lebih tinggi. Selanjutnya, spesialisasi atau menyempit adalah gejala kata yang mulanya bermakna luas, kemudian berubah menjadi terbatas hanya pada sebuah makna saja. Contohnya, kata sarjana mulanya bermakna orang yang pandai, kemudian hanya berarti
tinggi atau S1. Selanjutnya, ameliorasi atau peninggian adalah suatu proses perubahan makna yang mulanya memiliki makna lebih rendah daripada makna sekarang, atau makna sekarang lebih tinggi dari makna dahulu. Contohnya, istri menjadi bini, suami menjadi laki. Selanjutnya, peyorasi atau penurunan adalah kebalikan dari ameliorasi, atau makna baru lebih rendah daripada makna sekarang. Contohnya, kata kaki tangan dipakai dalam arti pembantu dalam kejahatan, seperti kaki tangan musuh. Selanjutnya, asosiasi pemahaman, yaitu perubahan makna karena adanya persamaan sifat sehingga suatu kata atau istilah dapat dipakai untuk pengertian yang lain. Contohnya, kata lintah darat dipakai untuk menyebut orang yang mempunyai sifat seperti lintah, menghisap harta benda orang lain. Selanjutnya, sinestesia atau pertukaran, yaitu perubahan makna akibat adanya kecenderungan untuk mengubah tanggapan dengan tujuan untuk menegaskan maksud, atau pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Contohnya, kata pedas harusnya ditanggapi oleh indera perasa, namun ditanggapi oleh indera pendengaran, yaitu seperti kata ujaran katanya sangat pedas. Sekian materi dari kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.